Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ar-Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim, wa qul inna rahmatan istiqomah salam. Allahumma qul inna rahmatan hidayah ya Allah, wa qul inna rahmatan ya Nabi Adam alaihi wassalam. Rabbana qul inna rahmatan syuhdan, Rabbana qul inna rahmatan ya Allah syamawi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qul inna rahmatan hidayah ya Allah, wa qul inna rahmatan ummati ya Allah, wa qul inna rahmatan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Malika, Allahumma qul inna rahmatan jagat alam, Allahumma qul inna rahmatan hidayah ya Rasulullah, wa qul inna rahmatan lil alam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Ya Karim ya Sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim, selamatkan, sehatkan jasmani dan rohani Indonesia ya Allah. Wa qul inna rahmatan bencana ya Allah, hilangkan ya Allah. Wa qul inna rahmatan qalbi subhanallah. Wa qul inna rahmatan ya Allah, Rabbana qul inna rahmatan sama. Allahumma qul inna rahmatan ya Malaikat Jibril, wa hadid inna rahmatan ya Allah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qul inna rahmatan hidayah, wa qul inna rahmatan kun fayakun. Allahumma hadi inna rahmatan ya Allah, wa qul inna rahmatan lil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanirrahim. Ya Karim ya Karim. Sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibadallah, rijalallah, aghithuna li ajlillah, wa kunu aunana lillah, asana Allah bi fadlillah, wa ya
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dibuka kitabnya. Kita melanjutkan materi masih bab tentang tauhid, halaman 117. Halaman 117. Wal muradu bi kalamih wal arifuna billahi yasja'una nasran lid-dinillah. Perlu diketahui, alhamdulillah pada malam hari ini selain seperti biasanya kita ngaji kitab Samawi, alhamdulillah dari beberapa anggota Ansor yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat bisa ikut hadir juga, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ada ketua GP Ansor dari PC Jakarta Selatan, ada juga yang dari Jombang, terus ada yang dari Jawa Tengah, Purwodadi juga, dan alhamdulillah juga dari Dampit juga sudah hadir diwakili sama Gus Ali Ridho. Mudah-mudahan ini adalah simbol bahwa Indonesia ini tetap utuh. Indonesia itu bentengnya kuat, persatuan dan kesatuan sesuai dengan asas Pancasila. Monggo dibuka halaman 117. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi'u. Bab keempat. Fa, ya, ba, ya, alif, nun, alif, lam, ta, wawu, ha, ya, dal. Fi bayani tauhidi, menerangkan tentang tauhid. Untuk halaman 117-nya. Wal muradu bi kalamihi wal arifuna billahi yasja'una nasiran lid-dinillahi bi quwwati la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Wa yatahammaluna adiyatal ummati wa ya'tamiduna ila Allah azza wa jalla law kanu i'timadan ghayra al-haqqi fasara sabab al-la'na di anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala mal'unun man kanat thiqatuhu bi makhluqi mithla ya gulamu la tuba'id al-muwahhida lillahi bi annahu sababun yaftahu basiratika ilal haqqi wa 'alaika an tufawwida umuraka bihaqqi la haula wa la quwwata illa billahi al-'ali al-'azim ila Allah ta'ala wa kana hadha al-lafzu ilma asrarin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan makalah tersebut
ma'rifat adalah orang yang sangat berani demi membela agama Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan tauhid dan kepasrahannya, dan mereka juga berani menanggung penderitaan umat dengan menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila mereka bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh terlaknatlah orang-orang yang bersandar kepada sesama makhluk. Wahai pemuda, janganlah kamu menjauhi orang-orang yang bertauhid, karena merekalah yang bisa membuka mata hatimu menuju kebenaran, dan hendaklah dirimu memasrahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pasrah yang sebenar-benarnya. Adapun lafaz la haula wala quwwata illa billah adalah ilmu rahasianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul adzim. Di makalah yang selanjutnya di sini menjelaskan tentang secara substansinya adalah pertama, orang-orang yang dekat dengan Allah atau yang disebut dengan orang-orang ma'rifat. Mereka itu adalah orang-orang yang berani membela agama Allah. Satu itu, berani membela Allah itu bukan hanya di lisan, dibuktikan, dinyatakan dengan perbuatan. Itu yang terutama. Terus kemudian yang kedua, orang-orang ma'rifat itu yatahammaluna adiyatal ummah. Jadi mereka berani menanggung deritanya umat. Jadi kalau ada yang mengatakan dirinya atau menisbatkan dirinya sebagai waliullah atau orang dekat dengan Allah, ketika tidak berani menanggung deritanya umat, itu masih jauh dari kategori kemarifatan. Karena itu dicontohkan oleh para wali-wali terdahulu. Sampai dulu Syekh Abdul Qadir Jailani berani istilahnya ngejar malaikat Israel, itu saking sayangnya sama umat. Itu kan sebenarnya adalah satohah yang dilakukan oleh beliau. Jadi memang tidak rasional, tapi kalau ketika sudah dekat dengan Allah tidak ada yang tidak mungkin. Itu karena kata Syekh Abdul Qadir Jailani, al-muhib la yukhbi'u an mahbubihi syai'an. Ketika seorang kekasih ini mencintai kekasihnya, maka tidak ada rahasia di antaranya. Apapun bisa dilakukan, tidak ada yang disembunyikan satu apapun. Nah, maka para wali Allah ini, para orang alim billah yang kedua, berani menanggung deritanya umat manusia. Itu yang pertama. Yang keduanya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kalau kita dekat dengan orang-orang yang tauhid atau kenal dengan para wali-wali Allah, bisa jadi kita berguru kepada orang-orang yang ma'rifah, maka itu adalah kunci yang mudah-mudahan, karena mereka ini adalah wasilah yang bisa membukakan basirah kita, yang bisa membukakan mata batin kita. Amin. Yang dimaksud dengan mata batin itu bukan berarti melihat jin, melihat malaikat, mencorong kayak lampu begitu, bukan. Artinya batin kita akan selalu tersentral dalam kebenaran dengan muraqabahnya kepada guru-guru
atau para wali-wali Allah. Hati kita dibukakan, dijauhkan dari sifat madmumah, penyakit-penyakit hati, kemudian dihiasi dengan asma-asma Allah, tidak terlepas dengan konsep tahalli. Nah, itu yang salah substansinya. Untuk lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh guru kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dan sesudahnya kita mendoakan jamaah kita, saudara kita, pemilik kita, ibu, bapak, semua kita doakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalillah. Kita istiqomah di pondok pesantren Unik yang adanya di Pamotan, Majang Tengah. Pamotan itu dengan Majang Tengah itu kembaran. Karena apa? Orang yang bertauhid itu dengan keikhlasan. Kalau kita ikhlas, wah nanti sholat ini bisa masuk surga, belum tentu. Karena keyakinan, keinginan, keikhlasan itu kita harus dibuktikan kepada diri Allah. Karena apa? Kita dilahirkan oleh ibu, bapak menjaga. Itu pun 9 bulan prosesnya. Betul atau tidak? Ada juga yang 11 bulan, ada juga yang 12 bulan, beraneka ragam, tapi bisa lahir. Kita orang yang bertauhid itu kita menyadari. Kalau kalian yakin, belajar mengaji. Sedangkan saya panggilan dari Jawa Barat ke Malang, penuh resiko, penuh ujian, cacian, hinaan, semua penuh. Tapi sadar, sabar. Saya mengerti kalau orang tahu mungkin nggak mungkin diuji, betul atau tidak? Karena kita diuji oleh Allah, kita harus bertauhid, keyakinan kepada Allah. Contohnya ulama-ulama zaman dulu berperang dimanapun, toh pati jiwa raga. Apa yang membacanya? Keyakinan, satu, ketauhidan. Disebut agama itu kan seluruh agama, betul nggak? Disebut agama itu seluruh agama, disebut tokoh-tokoh agama. Persatuan dan kesatuan itu harus bisa mengaji diri, mengaji rasa, mengaji ucap, mengaji lampah. Satu, badan kita, hati kita, ruh kita harus berpikir. Kalau kita sudah dicabut nyawa oleh Allah, masuk ke liang lahat, dikubur pakai tanah, itu sakitnya dicabut nyawa atau diambil atau oleh semut atau cacing, kelabang atau gimana? Ngeri, sakitnya melebihi batas. Oh, saya nggak percaya, mati dulu baru percaya, betul atau tidak? Merasakan dan dirasakan, apakah manusia ini mau demo? Tidak. Makanya kata cacing, la hajiriina alaika ya bagi Allah. Saya hanya perintah oleh Allah. Orang lemu pun bisa kurus, habis. Apalagi orang kurus lebih enteng totalnya. Kita ini menyadari. Contohnya di Majang Tengah lagi masjid. Bangunlah masjidnya, bangunlah jiwanya. Betul atau tidak? Itu seimbang. Bukan kita promosi, tidak. Tetapi kalau kita keyakinan, ketauhidan, keyakinan kepada Allah, saya yakin semua akan tuntas, selesai. Tetapi kalau kita tidak bertauhid, tidak keyakinan, pasti demo.
hawa nafsu yang dipakai. Ya, kiri kanan ini aparagus dari Jakarta, dari Jombang, dari Jawa Tengah, semuanya bangsa terdepan. Coba kalau kita terdepan harus siap berani mati, betul atau tidak? Itu asli bangsa. Menjaga ulama bukan menjaga Republik Indonesia, betul atau tidak? Merdeka. Nah gitu. Saya ini sampai di penjara loh, tahu nggak? 98 nih Gufron. Ayo, kompetisi jiwa raga saya demi Pancasila, demi merah putih NKRI. Ini saya sampai di penjara. Ayo, terang-terangan saya. Jadi orang jangan sombong. Ujian semua diuji. Saya tidak takut, hanya satu, Allah yang ditakuti saya. Betul atau tidak? Emangnya gampang nih untuk menyelamatkan bangsa negara Indonesia? Dari ujung kulon sampai ke ujung timur, menyebarkan surat PBNU sampai nyipta sendiri. Gus Mi, Gus Dur, Gus Maksum, saya di Kediri. Ayo kontak bongkar-bongkaran sama saya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan sekali-kali membenci orang. Kita pun belum benar kok, masih banyak salah. Orang Indonesia harus bisa persatuan dan kesatuan. Demo tuh kepada Allah. Kalau pengen subur makmur, pengen merdeka, hati, ruh, badan itu merdeka, betul atau tidak? Jangan takut. Keyakinan, keinginan, kemauan hanya Allah. Kita masuk ke mursyid ini, ke mursyid ini, jangan dibenci. Persatuan dan kesatuan. Teruskan perjuangan ulama-ulama. Betul atau tidak? Jangan bersaing. Mau ke surga bersaing, mau ke neraka bersaing. Percaya diri dong. Betul atau tidak? Kita baca Quran, hadis, tafsir, fikih, itu ada syaratnya. Gak gampang. Jangan sombong jadi orang. Sejak kapan sudah naruhkan nyawa untuk NU? Kalau dibenci, dipitnah ini, anggap itu makan kerupuk bagi saya. Demi Indonesia, demi Pancasila, demi NKRI. Merdeka! Jelas atau tidak? Jelas. Saya nggak takut. Dibenci silakan. Nanti juga ketemu lagi dalam kubur. Apa pusingnya? Bukan saya ini di depan Amsor, Bansor, atau dari ini tidak. Saya ini berjuang di NU itu tempat di jiwa raga, lur. Betul atau lur? Sedulur-sedulur, lur. Betul atau tidak? Saya nggak pakai pasukan ini, saya sendiri. Untuk mengumpulkan di mana tuh seorang ulama belum nikah sampai mengorbankan jiwa raga. Di mana tuh, Ubat? Nganjuk, Pak. Di Nganjuk. Kiai siapa? Mbah Zen. Mbah siapa? Mbah Zen itu berdua dengan saya. Halo, masalah papan. Lo kumpulnya di situ, dikumpulkan. Siapa yang nggak tahu the group, the front? You like and come help me. Betul nggak? Saya tidak sekolah, lulusan akademi Gobang Gocir. Kenapa lulusan akademi Gobang Gocir yang ada jikir saya? Betul atau tidak? Nah, iyalah, nggak usah takut. Kira mau dibungkus loh. Betul atau tidak? Kalau kamu orang Indonesia, makan di Indonesia, jangan dibenci Indonesia sendiri. Jangan ikut-ikutan. Ini masuk surga, ini masuk neraka. Sadar sekarang. Saya nggak pakai siapa, saya sendiri saya. Ayo. Oh, saya dibantu sama anak saya tidak, sama istri tidak, sendiri. Lahir pun sendiri kok. Betul atau tidak?
wah ini harus pakai jimat. Tidak. Kalau sudah membaliki atau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, itu mustajabah. Betul atau tidak? Bisa mengaji bismillah, dasar itu, cap jempol itu. Kalau orang belum bisa ngaji bismillah, wah kafir itu. Kenapa disebut kafir? Nggak sadar kepada badannya, kepada hatinya, kepada ruhnya. Suhudon terus. Betul atau tidak? Loh kok jadi disebut kafir? Tuh di kitab Sunan Giri bisa dibaca, di kitab Sunan Giri ada. Loh iyalah, ngaji jangan tanggung-tanggung. Betul atau tidak? Kita menyadari kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani gara-gara istrinya meninggal langsung malaikat maut dipanggil. Hei malaikat maut, maqul inna kalimah Allah, al-qul inna kalimah Allah. Dikejar ke langit. Tahap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 disikat. Keluarkan hikmah alaika kalimah Allah. Keluar lagi ke bumi. Masuk lagi yang mati, hidup kembali. Gitu atau jangan tahu. Emangnya yang bisa saya Abdul Qadir Jailani, saya juga bisa kalau punya ilmunya. Betul atau tidak? Allahumma Muhammad. Lah iyalah, masa nggak dapat barokahnya? Betul nggak? Coba kali-kali nongkrong di makomnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Oh mantap. Jangan lama-lama, 40 tahun atau 40 hari. Betul atau tidak? Kalau ahli toreko tahu detik-detiknya. Betul atau tidak? Jangan membenci. Teruskan, itu mursyid ini, teruskan. Kalau di Jawa Timur, di Surabaya, Asrori, Kiai Rori, teruskan. Jangan dipetak-petak. Kalau saya mah mengaji kitab samawi, tidak mengambil hak orang, tidak mengambil haknya Allah. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Mereka. Kalau masalah Muhammad, itu dong. Saya nggak takut dengan banser bisa digoyangkan sama saya. Kalau masalah Muhammad, iya. Kita buka Quran, nggak tahu banser bisa baca Quran nggak? Nih, tolong. Ini hadisnya ya. Saya ini. Oh anak saya pipi luwih nih. Mana kitabnya? Maaf Bapak Banser. Tenang Gus. Gus Jombang ini. Oh aku ya belum yuwai ini. Gus. Kemana aja Gus? Insya Allah Gus. Ini putranya Kiai Gozim. Wah luar biasa nih. Halo salam Muhammad. Sama ini putranya Kiai semua ini. Dasar. Ini dekatnya dengan Den Anyar. Halo salam Muhammad. Bukan promosi, emang kenyataan kok. Betul nggak? Ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran surat ke-35 surat Fatir, yang artinya pencipta. Ayat 29 yang menjelaskan tentang hanya orang-orang yang memahami kitab Allah dan mendirikan sembahyang dan menafkahkan di jalan Allah, itulah yang mengharap pahala yang kekal. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itulah yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi kelak di akhirat nanti. Shadaqallahul adzim.
Bismillahirrahmanirrahim. Hada kitab tafsir, kitab Sahih Bukhari, kitab hadis yang tersahih setelah Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab tafsir surat Al-Baqarah, yaitu penjelasan surat Al-Baqarah, yaitu min qaulihi ta'ala ayyaman ma'dudah, yaitu tentang masalah hari-hari yang ditentukan, maksudnya ketika dalam bulan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian yang ketika bulan puasa pada waktu itu dalam keadaan sakit atau bepergian, maka bisa diqadha di hari-hari yang lainnya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan barang siapa yang memang sudah tidak mampu untuk berpuasa, maka boleh membayar fidyah yang diberikan kepada fakir miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Barang siapa yang melaksanakan puasa, maka adalah orang yang baik, dan sebaik-baiknya adalah ketika kamu berpuasa, in kuntum ta'lamun, jikalau engkau mengetahui. Ya, surat Al-Baqarah ayat 184. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Hada kitab Fathur Rabbani, yaitu kitab Fathur Rabbani tentang membuka ilmu ketuhanan yang dikarang oleh Sultanul Auliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Majlisul Al-Muwaffaq lil Arba'in. Ini pengajian yang ke-40 kalinya. Wa qala radhiyallahu anhu yaumal ahad bukratan birribat. Jadi beliau Syekh Abdul Qadir Jailani itu menyampaikan makalah ini pada hari Ahad pagi di pesantrennya, yaitu pada Rabi' Asyara Rajab sanata 45 wa 500, yaitu pada tanggal 14 Rajab, yaitu tahun 545. Ya, sama seperti pengajian kayak gini, cuman ini Syekh Abdul Qadir yang menyampaikan. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengutip dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala idza aradallahu bi'abdin khaira faqahu fid din wa bassarahu bi'uyubin nafsih. Jadi kata Syekh Abdul Qadir Jailani yang menukil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah menghendaki suatu kebaikan kepada seorang hamba, maka faqahahu fid din. Pertama, Allah itu akan memahamkan dia dalam hal agamanya. Dia akan paham betul. Artinya di sini dalam bahasa lain, ketika aradullah khairan itu adalah ketika Allah memberikan cahaya kepada hatinya seseorang yang disebut dengan hidayah yang betul-betul, maka Allah akan memahamkan dia dalam urusan agamanya. Wa bassarahu bi uyubin nafsi, dan Allah akan memperlihatkan kepada dia aib dirinya sendiri. Nah, itu ketika memang Allah memberikan kehendak kebaikan kepada seorang hamba. Al-fiqhu fid din sababun li ma'rifatin nafsi. Kalau faham ilmu agama itu menjadi sebab mengetahuinya diri. Makanya sebenarnya belajar ilmu agama itu penting. Sehingga man arafa rabbahu arafa kullal asya'i bihi tasihhu lahul ubudiyah wal itqaf min ubudiyati ghairah. Kata beliau, barang siapa yang mengetahui Tuhannya, maka dia akan mengetahui segala sesuatunya. La falaha laka la najata laka hatta tuzra ala ghairihi wa tuzra dinika ala syahwati. Nah, ketika seseorang itu tidak paham dengan agama, lebih-lebih tidak paham tentang ketuhanan, kemarifatan, maka tidak akan mendapatkan keberuntungan dan tidak akan selamat gitu dalam dirinya, baik dalam agamanya, karena masih mengikuti hawa nafsu. Wa akhiratuka ala dunyaka wa khaliquka ala khuluqika, hilafuka fi taqdimi syahwatika ala dinik wa dunyaka ala akhiratik. Nah, jangan sampai akhiratmu itu ditukar dengan dunia.
Kemudian khaliq diganti dengan makhluk. Nah, ini adalah kehancuran yang akan menjadi sebab kehancuran seseorang ketika memang dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Fakadzalik i'mal bihadza wa qad kafaqal anta mahjubun 'anil haqq la ijabata lak. Nah, ketika engkau berada dalam posisi seperti yang demikian, artinya lebih mencintai dunia, lebih menuhankan makhluk daripada Allah, lebih memilih syahwatnya daripada iradahnya Allah, faqad kafaka anta mahjubun 'anil haqqi la ijabata lak. Naudzubillahi min dzalik. Maka engkau sungguh akan terhalang dari kebenaran, lebih-lebih kepada Allah. Bahkan termasuk la ijabata lak, doa apapun akan terhijab, tidak akan dikabulkan. Al-ijabatu innama yakunu ba'dal istijabah idza ajabtahu bil amal ajabaka fi waqti su'alikalah. Karena mengenai tentang ijabah atau Allah mengabulkan permintaan seorang hamba itu tergantung apa yang dia minta. Ketika engkau meminta kepada Allah dan engkau dengan beramal betul-betul mengamalkan kebaikan, ya di situ juga Allah akan mengijabah doa-doanya. Kadang-kadang orang hanya untuk berdoa saja tapi tidak berusaha untuk beramal memperbaikinya. Terus kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mazra'atul akhirah. Nah, dalam hadis yang keduanya beliau menjelaskan kepada santri-santri jamaahnya itu bahwa dunia itu adalah ladangnya akhirat. Izra hadhihi zara'ah bil qalbi wal badan huwa al iman wal harasah laha wa jilbabul ma ilaihi wa saqiha bil a'mali shalihah. Maka dari itu tanamlah tanduran-tanduran atau benih-benih di dalam hati dan badanmu, yakni keimanan, ketauhidan. Nah itu karena perumpamaannya seperti tanduran yang kering, maka wasaqiha bil a'mali shalihah. Nah, hati badan kita ini harus disirami dengan amal-amal shalihah, dengan keimanan dan ketauhidan. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di kitab, di hadis atau tentang pengajian Syekh Abdul Jalal sebetulnya sama aja. Yang penting kita melakoninya. Apakah kita ikhlas atau tidak? Seumpamanya ini jamaah ini, santri unik ini pengajian kitab samawi, saya ini harus tanggung jawab dunia dan akhirat. Kenapa? Situ punya anak, istri, kakek, nenek, ibu, bapak sampai ke atas. Saya tiap hari harus mendoakan Rabbana alaina rahmatan ya Allah. Itu kalau orang bertauhid, kalau orang hakikat, apalagi orang marifat, apalagi orang khos dan khawas. Allahumma Muhammad. Nah, mudah-mudahan juga Bansar, Ansor, MU, Patayah, Ibnu, Muslimah semua bisa bersatu dari Sabang sampai Merauke. Allahumma Muhammad. Untuk menjaga Pancasila. Betul atau tidak? Bukan kita ini promosi, emang kenyataan orang Indonesia. Betul atau tidak? Tapi dengan syarat jangan membenci orang. Kita harus merangkul. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Insya Allah ini hanya hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya juga adanya di Pamuakan, di Majang Tengah atau di Malang, Dampit, Turen. Per detik, per menit, per jam kita harus bertasbih kepada Allah. Kalau orang bertauhid, betul atau tidak? Mudah-mudahan dikasih kesehatan jasmani dan rohani. Ngaji di Uni ini ikhlas atau tidak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu, bapak, saudara semua yang sudah tidak ada diterima iman. Yang sakit, yang belum sakit atau gimana, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Mudah-mudahan Indonesia damai, Indonesia sehat, jasmani dan rohani. Mari kita kadarbum
sadar hukum. Lemah teles, Allah yang balas. Betul atau tidak? Kita jangan tanggung-tanggung. Ngaji kufron ya seperti gini. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, iyalah, mau apa? Saya yang tanggung jawab dunia akhirat. Tagih nanti kufron. Saya pernah ngaji di kufron 1 kali. Kenapa saya masuk neraka? Jahit. Saya laporan kepada Rasulullah. Ya Rasul, ini yang ikut ngaji samawi ini tolong gaib. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu jadi orang harus berani dunia dan akhirat, betul nggak? Harus jadi ulama itu menjadi pemborong. Kalau ulama sudah jadi pemborong, contohnya Syekh Nawawi, Syekh Honaholi, Kiasat, ya Hasan Asy'ari, semua itu pemborong semua, betul nggak? Kita ini pemborong bangunan, aduh repot ini. Betul atau tidak? Kita menyadari sekarang. Saya yakin Ansor, Bansar, Fatayat, NU semua kita bersatu. Jagalah Indonesia, jagalah Pancasila, merah putih NKRI, merdeka, 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 merdeka. Muhammad. Itu aja, nggak gampang kok. Oh merdeka, berani ke depan, berani. Ayo kita demi doa kita semua, jangan ada apa-apa di Indonesia, sehat dan walafiat. Gitu. Mudah-mudahan orang Indonesia, rakyat Indonesia, umaro, ulama, tokoh-tokoh agama, angkatan darat, udara, laut, polisi, semua dari Sabang sampai Merauke, tokoh-tokoh agama maupun suku-suku kita doakan. Betul atau tidak? Kan disebutnya pun agama, tokoh agama, betul nggak? Bukan satu jalur tapi keseluruhan, betul atau tidak? Kenapa Allah menciptakan para nabi dari mulai Nabi Adam sampai kepada baginda Rasulullah SAW? Kita menyadari loh. Jadi stempel pun Ansor sudah ada di Quran pun, dan Rasulullah pun sudah distempel, betul atau tidak? Bukan kita ini ansor-ansoran, tapi kita mendoakan semua menyelamatkan bangsa negara Indonesia dan rakyat, betul atau tidak? Betul atau tidak? Nah iyalah, sembunyi di dalam terang seperti gubron, dia pun gimana di tengah saya diam, tapi sudah membangun jiwa raganya, gitu dong. Sekarang jangan takut, harus berani, betul nggak? Harus berani, insya Allah. Nanti bilang ke Gus Jakut nanti, tolong Gus Jakut itu persatuan dan kesatuan bangsa hidup kembali, garda terdepan, bukan terbelakang, terdepan. Nggak usah pakai jimat-jimat, langsung Allah, langsung Pancasila, langsung NKRI merah putih, itu Ansor, betul atau tidak? Allahumma shalli ala Muhammad. Bila perlu taruhkan nyawanya, betul atau tidak? Gitu, nggak usah acting-actingan sekarang, jelas fakta bukti, betul atau tidak? Kok bisa gitu? Ya saya sudah mengalami kok. Berapa tahun saya ini? Dari tahun 75 loh. Coba hitung aja mas. Emangnya saya tuh piye ini mas? Dia udah Rasulullah Muhammad. Gitu loh. Maaf saya diam di numpang di Pamontan Merjang Tengah. Dibenci enggak? Enggak, sudah tahu. Kalau kemarin enggak tahu, betul enggak? Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau dulu enggak tahu, sekarang sudah tahu. Alhamdulillah. Nah, disebut sembunyi di dalam terang. Kalau terang di dalam sembunyi, melempem. Betul atau tidak? Alhamdulillah. Insya Allah. Teruskan ini. Kasihan ini, jaga Pak Ansor. Insya Allah.
Saya yakinlah teringat kita perjuangan. Ibarat kita waktu kecil main kelereng, ya, main layangan. Tapi kalau kita sudah tua, ingatlah kita kembali kepada Allah. Dia pun ibu, bapak, putra, putri, anak bangsa ini perlu dididik oleh kita semua. Betul atau tidak? Mudah-mudahan dari Sabang sampai Merauke sekolah dibukakan kembali. Ekonomi lagi lancar kembali. Usaha apapun dibukakan kembali. Semua kita kembalikan kepada dan Allah. Betul atau tidak? Sudah ngantuk? Sudah ngantuk? Sampai pagi. Iya, sampai pagi saya belum tidur toh. Ini kapan ini mau gotong royong bikin tajuk, bukan masjid, tajuk. Tajuk itu semua di Jugjug zaman dulu, zaman Wali Songo. Letaknya disebut tajuk itu di Cirebon. Sunan Gunung Jati mendirikan tajuk itu ibarat kerjasama, sabilulungan, dasar gotong royong. Tajuk jadi musola, jadi langgar, jadi musola, jadi masjid. Betul nggak? Awalnya tajuk. Tajuk itu dijajah di Jugjug. Pring, disebut pring itu apa? Peringatan bahwa kamu tuh kakek atau mbah-mbah zaman dia perang pakai bambu runcing loh. Allahumma Muhammad. Itu pring. Siapa mau jihad pring, monggo gratis loh. Ya betul? Ya betul? Masa saya tumpah tempe gini, bantu gotong royongnya kapan ini orang Pamotan Majang Tengah? Karena karuhun zaman dulu di Majang Tengah, Pamotan maupun Dampit, Pasuruan, itu semuanya sampai Lumajang persatuannya kuat. Kenapa? Tahun 90 ke bawah. Lo emang nggak babat alas tak? Gufron. Pron. Ya, emangnya siapa aja? Emangnya saya nggak bisa ngelawak? Bisa saya ngelawak. Mau jadi apapun bisa saya, nggak apa. Sama-sama makan nasi. Ya, kalau saya makan batu ya kabur. Ya benar. Udah ya. Sampai saya keringatan ini. Hanya gratisan. Dadah. Tenang Bapak Yan, semangat Bapak. Sudah jadi masjidnya. Didoakan biar dapat kucuran. Bukan kucuran hujan, bukan kucuran dana. Insya Allah. Alhamdulillah Muhammad. Kapan Pak Bayan dikerahkan ke Ponpes ini? Gimana? Minggu. Alhamdulillah. Aduh, alhamdulillah Majang Tengah luar biasa. Ya Rasul, ya Malaikat Jibril tolong Pak Bayan mau dicatat. Asik lu. Ya mudah-mudahan barokah ya. Yang kita terbuka hatinya, badannya, ruhnya, semua kita terbuka. Persatuan dan kesatuan kembali, gotong royong dikembalikan, dan pos kamling pun dihidupkan, dan mudah-mudahan Indonesia sehat jasmani dan rohani. Insya Allah mudah-mudahan barokah selamat. Kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim, wa beri inna rahmatan ya Allah, wa beri inna rahmatan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Subhanallah, wa beri inna rahmatan rakyat Indonesia. Allahumma beri inna rahmatan hidayah ya Allah, wa beri inna rahmatan ya Allah, wa beri inna rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata Allah. Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli Muhammad.